Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Coy Lesmana dari 1 KPIC dengan NIM 23411010079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam di Banyumas itu sendiri ada tiga, yaitu potret masyarakat Banyumas pra-Islam, Islamisasi wilayah Banyumas, dan Islam Banyumas dewasa pada saat ini. Nah, yang pertama itu potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Yang ke-1, kehidupan sosial politik Banyumas. Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari kerajaan besar yang ada dua, yaitu Bumi Jawa, Kerajaan Majapahit Jawa Timur, dan Pajajaran Jawa Barat. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai abad ke-19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada abad ke-15, asal-usul Jakakatuhu dan Raden Pakuwon, yaitu Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Nah, Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Kemudian pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada abad 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadewata pada abad 1474 sampai 1513. Nah, dari Sri Prabu Linggawastu sendiri inilah lahir 4 putra yang salah satunya menjadi peran penting di bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra yaitu Raden Harya Banyak Satra, Raden Harya Banyak Blabur, Raden Harya Banyak Ngampas, dan Raden Rana Pamungkas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Satra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur wilayah Purwokerto Barat dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Satra, yaitu Adipati Banyak Satra, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Ramat, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Balanak dan Banyak Tolek. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa di atas Pasir Luhur, melainkan kerajaan Demak Islam. Wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan sebagainya. Dan berdasarkan Babat Pustaka Raja Raja I di Nusantara, tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7 sampai abad 8, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Shailendra. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Salang Negara. Dan dengan penerus suksesnya kerajaan Tarumanegara pada abad 4 sampai abad 7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura, atau yang sekarang bisa disebut Kota Bekasi. Nah, yang kedua itu kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas. Masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa gunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam ini, kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumbuh di sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain.
Dan bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Nah, yang kedua itu Islami Banyumas. Nah, yang kedua adalah Islamisasi wilayah Banyumas. Yang pertama, peran Wali Songo. Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus beribadah kepadanya serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang wali Songo meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan dengan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dan Dewan Dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu masih belum mengerti apa sebenarnya agama Islam itu. Jadi para Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Banyumas, dan bukan hanya di Banyumas. Nah, yang kedua, peran wali dan ulama lokal. Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Balanak Panembahan Senopati. Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemilihan dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Balanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur tersebut. Akibat keseriusannya dan kegigihannya dalam menyebarkan Islam, Raden Banyak Balanak, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk Adipati Raden Banyak Balanak dan bersedia memeluk agama Islam. Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Nah, yang ketiga, Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tidak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarawan MC Rickleff sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya yaitu 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Di Jawa pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro 1925 sampai 1930. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan intensifikasi keislaman Pangeran Diponegoro. Nah, yang ketiga itu Islam Banyumas dewasa ini. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, terus jihad, dan kewajiban perempuan untuk menggunakan hijab atau berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal, bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Nah, berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran MTA dan berkembangnya organisasi Al-Irsyad. Terus yang kedua adalah tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat.
awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental, kesan yang menimbulkan sesuatu yang besar atau yang gede. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, dan yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, di situ peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam yang modern. Dan Islam modern di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal di Islam, mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Dan perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitus Salam. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Dan ada NU. Di sini NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kiai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad untuk mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis. NU dalam perkembangannya bekerjasama dengan unsur-unsur nasionalis radikal dan karena itu dapat ikut diambil bagian di dalam pemerintah setelah tahun 1953. Nah, yang terakhir, tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal ini di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal yaitu pentingnya kontekstualisasi ijtihad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan agama, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. Yang terakhir, pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah Islam di Banyumas. Ya.